Oke, kita akan mulai pengisian kita hari ini, pengisian kelompok kecil. Pertama sekali aku mau menyapa teman-teman semua, teman-teman kakak dan abang. Shalom. Belum Kak. Shalom Kak. Shalom Kak. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu Kak. Happy Morning. Sunday Kak. Ya, hari ini kan kita mau berdiskusi tentang kelompok kecil, tentang bagaimana akhirnya kita bertumbuh di era pandemi ini. Pandemi ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Jadi pengisian ini akan sangat berguna untuk bekal kita menghadapi itu. Nah, di tengah-tengah kita udah ada Bang Christian Tampu Bolon yang akan membagikan kepada kita bagaimana bertumbuh di tengah-tengah pandemi. Nah, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh mengajukan pertanyaan di link yang akan disediakan sama koordinasi dan juga bisa ditulis di kolom chat Google Meet ini. Oke. Nah, sebelum memulai diskusi kita, aku ingin bertanya kepada teman-teman. Coba deskripsikan KTB kalian dalam satu atau beberapa kata. Harapannya direspon di kolom chat ya teman-teman. Gendut, awesome. Yang lain? Ya masih, amin sahabat. Ya, dari Nela Rosa, heboh, solid, lucu. Dingin. Kata Andri dingin ya. Nanser so iya. Oke. Terima kasih untuk tanggapan teman-teman. Ya ini dari Govinda keluarga. Ya. Kalau aku ditanyakan mendeskripsikan KTB-ku, mereka itu teman untuk tumbuh bersama. Jadi setiap orang punya pertumbuhan yang beda-beda, tapi itulah gunanya KTB yang kuat menanggung yang lemah di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita akan bernyanyi lagunya Bertumbuh Bersama di dalam Tuhan. Untuk koordinasi boleh di-play lagunya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita boleh sama-sama bernyanyi ya. Yang kuat boleh menanggung yang lemah. Rasakan pujian sebagai saudara seiman. Kita akan memulai diskusi kita. Harapannya teman-teman di dalam room ini boleh sama-sama menyimak dan boleh nanti mengutarakan pertanyaannya di link yang sediakan koordinasi dan di kolom chat.
Kepada Bang Christian Tampu Bolon, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you, Desi. Selamat malam, teman-teman semua. Malam Bang. Terima kasih untuk kesempatannya bisa diizinkan berbagi kepada kita semua. Saya berharap pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terlalu kaku. Jadi karena aku lihat harusnya bentuknya talk show. Jadi teman-teman silakan santai aja. Kita akan banyak berbagi di sini. Mungkin nanti Bang Jandri sebagai mantan PKK dan AKK yang pada zamannya cukup menjadi teladan bisa juga berbagi ke kita, ya kan Bang Jan? Kok bawa-bawa aku ketua? Oke. By the way teman-teman, aku pengen tahu lah, teman-teman ini adik-adik semua pada di kampung atau di Medan? Boleh buat di chat kali di kampung ya, pada di kampung. Di kampung rata-rata di Medan, di kampung. Oke. Aku sih melihat di sini ada kita sekitar 48. Ada nggak yang dia AKK aja gitu? Belum ada, belum PKK, belum pengurus. AKK gitu. Ada nggak? Berapa orang yang jadi AKK, yang masih AKK? Berarti PKK semua yang hadir ini, atau CPKK kali ya? Ada yang di Batam. Oke, lupakanlah kalau begitu perbincangan kita ini. Saya akan berbagi kepada teman-teman dalam 10 menit ke depan. 10 menit ke depan. Lalu nanti kita akan coba diskusi. Nah, silakan aja sambil santai, kalau mau pegang minum seperti yang saya lakukan silakan. Nah, kita akan lebih banyak ngobrol dan cerita. Teman-teman, topik kita hari ini adalah Grow Together in Pandemic. Kalau bahasa Indonesianya sederhananya berarti bertumbuh bersama di masa-masa pandemi, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini gambar apa? Yang ada di slideku. Slideku nampak kan ya? Ini gambar apa? Ada yang mau berbagi? Ini kira-kira gambar apa? Halo? Apakah suaraku kedengeran? Kedengeran, Bang. Oke. Nah, kalian mungkin menjawab manusia, tapi apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar pertama, ke gambar kedua, ke gambar kelima? Nah, kalau kita lihat ini, 1 sampai 5 ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa orang itu sedang bertumbuh. Teman-teman, saya akan mulai dengan satu pernyataan sederhana. Sorry, saya ada sedikit masalah dengan teman-teman semua. Bertumbuh adalah salah satu tanda bahwa kita hidup. Salah satu ya. Jadi kalau kita hidup itu, tandanya itu bertumbuh. Ya, kalau ada orang, misalnya, entah apa itu, makhluk hidup biasanya kalau dia masih hidup, maka dia akan bertumbuh. Jadi, bertumbuh adalah salah satu tanda bahwa kita hidup. Sama seperti gambar ini, kita akan melihat bahwa dia, tanda si bayi ini hidup, berarti dia bertumbuh makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kalau kalian, ini kita anak-anak pertanian, kalau kita misalnya nanam di lahan ya, waktu praktek, masih hidup nggak tanamannya? Masih. Buktinya apa?
Dia masih ada, lalu dia akan bertumbuh. Tapi setiap pertumbuhan itu perlu diusahakan. Nggak ada pertumbuhan yang hanya dibiarin begitu aja. Mungkin ada yang bertumbuh tapi nggak terlalu baik. Setiap pertumbuhan perlu diusahakan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan harus mampu beradaptasi dengan situasi. Waktu bayi ini lahir, dia nggak bisa bertumbuh, ya udah dilahirkan, dibiarkan aja begitu ya. Lahiran gitu dibiarkan, nggak bisa. Dia harus diusahakan pertumbuhannya, diberi makan, dia harus diberi topangan, dia harus dibimbing supaya bisa bertumbuh. Jadi dia perlu diusahakan dan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Maka pertumbuhan itu juga harus mampu beradaptasi dengan situasi. Jadi pertumbuhan itu bisa terjadi kalau dia mampu beradaptasi dengan situasi. Kenapa saya memulai dengan ini? Karena hari ini kita bicara tentang grow together in pandemic. Teman-teman, kalau kita merasa sedang hidup sekarang, tentu yang kita bicarakan sekarang itu pertumbuhan rohani ya, bukan pertumbuhan fisik. Karena kalau pertumbuhan fisik sangat bertumbuhlah kita, apalagi Bang Jandrik lihat pertumbuhannya, badannya udah makin besar. Jadi dia nyata lah pertumbuhannya. Yohanes juga mungkin pertumbuhan besar, tapi pertumbuhan rohani, walaupun memang pertumbuhan rohani itu sama dengan pertumbuhan fisik, dia perlu diusahakan, dia perlu dia perlu diberi effort, dia perlu dilakukan sesuatu supaya dia bisa bertumbuh. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu kalau kita bicara pandemi, haruskah kita bertumbuh? Ya karena kita masih hidup dan harus berusaha hidup, mestinya ya harus bertumbuh. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus bertumbuh bersama? Harus bersama kan? Teman-teman, saya akan sebentar mengajak kita membaca Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Saya bacakan bagi kita, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan bersama-sama, dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang barusan kubaca ini adalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, dicatat judul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Teman-teman coba perhatikan yang bagian yang pertama ini. Ayat 41. Catat di situ, orang-orang yang menerima perkataannya itu, siapa itu? Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Nah, kalau kita lihat sebelumnya, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Jadi 3.000 orang bertobat, setelah mereka bertobat, mendengar perkataannya itu, maka dicatat di situ, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Setelah mereka memberi diri dibaptis, jumlah mereka 3.000 jiwa. Tapi nggak cukup sampai di situ. Mereka yang baru aja mendengarkan khotbah Petrus itu, di pasal 1, kalau teman-teman lihat di pasal 2 ayat sebelumnya, Petrus khotbah KKR, baru 3.000 bertobat. Tapi mereka yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis. Tapi nggak sampai di situ. Yang mereka lakukan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan bagian ini. Setiap orang yang bertobat, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, kalau kita lihat dari sini, mestinya ada keinginannya untuk bertekun. Mereka menggabungkan diri, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Menariknya, mereka yang baru saja bertobat ini, yang baru saja menjadi Kristen ini, mereka ada keinginan untuk datang mendengar pengajaran rasul-rasul pada waktu itu. Dan tidak hanya sampai di situ.
mereka juga bergabung dalam satu persekutuan yang aku buat tanda merah itu. Jadi kalau kita lihat ciri jemaat atau Kristen yang pertama itu, waktu mereka bertobat, waktu mereka mengenal Tuhan, mereka bergabung dengan satu persekutuan, dengan satu komunitas. Jadi komunitas atau perkumpulan itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan seseorang. Kenapa begitu? Teman-teman, kalau kita lihat sebetulnya di Alkitab, kalau kita lihat kitab Injil, Yesus pun memulai pelayanannya itu di dunia dengan membentuk komunitas, atau kalau bahasa kita sekarang itu kelompok kecil. Sama-sama tahu, dia pilih para murid atau rasul, mengumpulkannya dalam satu kelompok kecil, lalu memuridkan mereka dan berjalan dengan mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus ngobrol dengan mereka, Yesus mengajar mereka, Yesus mengajak mereka berkeliling, berjalan, serta menularkan nilai-nilai pengajaran kepada mereka. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia perintahkan para murid, ayo muridkan yang lain. Dan apa yang barusan kita baca juga itu adalah bagaimana para rasul juga melanjutkan apa yang dilakukan Yesus. So, kebutuhan berkomunitas itu adalah sesuatu yang dicatat di Alkitab. Teman-teman, saya kira semua punya kelompok kecil di sini ya. Tadi udah ditanyakan Kak Desi bahwa bagaimana kau mendefinisikan kelompok kecilmu. Maka di bagian pertama ini saya akan tutup sebelum kita diskusi sebentar lagi. Adik-adik semua, kelompok kecil yang kalian punya itu, kelompok kecil yang aku punya itu, adalah sebuah desain atau sebuah format pemuritan atau sebuah tempat untuk kita bertumbuh yang sangat alkitabiah. Kelompok kecil menjadi tempat sesama orang percaya untuk semakin bertumbuh. Pertanyaannya, berarti kalau kita hubungkan tadi, bahwa mestinya seseorang, kalau dia hidup, kalau dia pengen hidup rohaninya, maka dia butuh bertumbuh. Dan kalau kelompok kecil menjadi tempat yang bertumbuh, mestinya entah pandemi, entah apapun itu, entah ini itu, entah apapun, mestinya kelompok kecil menjadi tempat kita datang. Dan harusnya kita terus mau melakukan kelompok kecil. Pertanyaannya sekarang, kelompok kecil seperti apa yang kita punya adik-adik? Kalau tadi yang dicatat di situ jemaat Kristen yang pertama itu 3.000 orang, mereka datang dan bergabung dengan persekutuan. Bagaimana dengan AKK kita sekarang? Di sini aku nggak tahu terakhir berapa kita peserta di sini, aku nggak tahu. Mungkin nggak 3.000 AKK kita kali ya. Mungkin ratusan, 300 nyampe nggak ya? Zaman kami nyampe sih, nggak tahu sekarang. Pertanyaannya kelompok kecil seperti apa yang kita punya? Apakah AKK-AKK pertanian masih rindu datang, bertekun seperti yang tadi? Mengapa kita tergabung di dalam kelompok kecil kita itu? Yang gendut tadi, yang unik tadi, yang macam-macam tadi. Apakah itu masih kita pandang sebagai tempat kita bertumbuh bersama untuk saling menopang? Atau apakah kelompok kecil kita hanya sebuah nama yang terpampang tiap tahun di Pempro dan Epapro sebagai bukti bahwa kita anak KMK? Apakah menjadi AKK hanya sebagai identitas bahwa kita anak KMK? Apakah kelompok kecil hanya sekedar tren asik-asikan, ngumpul, punya nama, seru ya buat namanya gitu kira-kira ya? Apakah kelompok kecil menjadi tempat di mana kita berjuang bersama untuk bertumbuh bersama? Ini yang perlu aku rasa kita renungkan dan ingin saya bagikan di bagian yang pertama ini. Selama teman-teman masih merasa hidup dan ingin hidup, maka berjuanglah untuk bertumbuh dan carilah kelompok kecil. Dikembalikan kepada Desi. Kalau ada yang mau kita obrolin sebentar, kita lanjut. Tapi kalau nggak ada, aku akan lanjut. Ya, menarik ya pemaparan dari Bang Christian tadi. Ciri-ciri orang bertumbuh, ciri-ciri orang hidup itu bertumbuh gitu. Dan diingatkan lagi sama kita kalau jemaat mula-mula itu ya setelah dia memberi dirinya dibaptis, dia itu mau bersekutu. Dan kemudian indahnya akhirnya mereka dipersiapkan lagi untuk memuridkan lagi. Oke.
hari ini aku mau lihat dong siapa yang udah bertanya. Ada nggak listnya sama koordinasi? Oke, sebelum aku dapat list dari koordinasi, aku mau nanya dulu sama Bang Tian. Kan tadi Bang Tian itu bahas tentang bertumbuh. Dan sekarang kayaknya dulu aja sebelum pandemi itu bertumbuh itu agak-agak susah gitu. Misalnya nggak mudah gitu. Apalagi lah sekarang udah pandemi, udah agak susah. Ibarat kalau kita anak pertanian, ibarat tanaman dikasih cekaman gitu, dikasih cekaman dan yang resisten itu yang akhirnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, coba aku mau berdiskusi juga, boleh Bang Tian, boleh teman-teman menanggapi di kolom chat. Gimana sih tips dan trik bisa bertumbuh di era pandemi ini gitu? Sebelum teman-teman yang lain ya, dan teman-teman boleh bertanya ya. Boleh diisi linknya untuk bertanya atau boleh di kolom chat aja sekalian. Menanggapi yang dibilang Desi tadi kan, sebenarnya kalau kita anak pertanian, khususnya kayak aku anak IT, memaknai pertumbuhan ini cukup gampang karena dia mirip dengan pertumbuhan tanaman. Contohnya gini, sorry ya, kita ada bunyi dari sebelah ya, kita nikmatilah sama-sama. Karena rumah saya dekat dengan masjid. Gini, waktu aku penelitian, walaupun penelitianku agak unik dulu penelitianku di pertanian, yaitu aku dulu nanam gulma ya. Tapi misalnya begini ya, kan kita contohnya lah waktu penelitian kita nanam sesuatu. Kita nanam sesuatu nih ya. Lalu kita melihat bahwa tanamannya cukup kurang air, kan kira-kira begitu ya. Maka kita pasti akan berusaha menambah airnya. Karena apa? Karena kita punya bayangan nanti tanaman ini diinginkan, dia nggak cuma ditanam, tapi kita menginginkannya sampai jangka waktu tertentu menghasilkan buah, lalu nanti bisa dinikmati banyak orang. Supaya penelitian itu, kalau dia penelitian tercapai. Atau misalnya, beberapa waktu yang lalu aku nanam cabai di pot-pot. Tapi kemudian tiba-tiba hujan deras datang, hancur semua. Belum sampai hancur sih, tapi akhirnya kondisi yang tiba-tiba itu membuat potnya terjatuh, tanahnya berserak. Lalu kemudian kan karena aku pengen ini tanaman tumbuh, apa yang terjadi barusan akhirnya aku beri effort lebih lagi. Aku pindahkan tanamannya, aku baguskan tanahnya, lalu aku coba buat dia di tempat yang aman supaya ketika nanti banjir datang lagi, ya dia enggak hancur lagi. Pertanyaannya sekarang yang paling mendasar menurutku, apakah kita memang rindu pertumbuhan itu ada? Kenapa? Makanya kalau kelompok kecil masih kita anggap selama ini hanya sebagai tren-tren atau sekedar tempat untuk menandakan kita anak KMK, nampaknya ya kalau ada pandemi ya sudahlah. Tapi kalau kita merasa bahwa itu menjadi tempat kita untuk makin naik tingkat, aku kira ya krisis termasuk pandemi juga, paling enggak kita akan berjuang sih kalau menurutku, Des. Ya, terima kasih untuk jawaban Bang Tian. Aku setuju ya. Sebenarnya semakin ada yang menghalangi, semakinlah jadi tanaman itu varietas yang baik. Kalau kita anak pertanian itu kan selalu nanam kan, dan kalau kita nanam itu sesuatu yang mudah, pasti ada yang mengganggu. Entah itu hama, penyakit, gitu. Tapi pasti ada tanaman yang resisten, yang kuat, dan diharapkan kita bisa jadi tanaman yang seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang menarik ini, dan aku setuju sih sama pertanyaannya. Apakah bertumbuh harus di kelompok kecil, Bang? Dan sama juga sama pertanyaan yang kedua, apakah pertumbuhan secara rohani dikerjakan secara berkelompok? Tidakkah cukup dengan sendiri antara kita dengan Allah? Ini menarik pertanyaannya, Bang. Boleh langsung dijawab.
Apakah bertumbuh Harus di tidak kelompok cukup kecil. sendiri aja kan? Kenapa harus di kelompok kecil? Kan begitu ya kira-kira ya. Nah, aku juga kalau coba bertanya-tanya ya kan, sepanjang aku melihat cerita-cerita Alkitab, contohnya kayak yang barusan kita baca, memang salah satu desain setiap orang bertumbuh itu mereka butuh komunitas. Kenapa? Teman-teman begini, dalam masa pertumbuhan, kita itu nggak langsung hebat loh. Nggak langsung jadi gitu. Nggak bisa dia. Sama kayak bayi tadi, bayi. Nggak bisa dibiarin begitu aja. Nggak bisa dicari makan. Ada waktunya dia butuh orang lain. Nah, maka kelompok kecil itu sebetulnya semakin banyak orang, maka bisa saling mengingatkan, bisa bertumbuh, yang jatuh makin menopang, dan itu akan lebih baik. Jadi kita itu nggak pernah didesain secara sendiri, ya secara sederhana tadi. Mana bisa kita, oke, apakah bisa bertumbuh secara pribadi? Bisa, Bang. Aku bilang bisa. Bisa dong bertumbuh secara pribadi. Tapi apakah itu cukup? Nggak cukup. Nggak cukup, karena di mana kita mempraktekkan, kan kita bertumbuh itu butuh tempat mempraktekkan, butuh tempat mengaktualisasikan, butuh tempat untuk memperkuat lagi. Nah, kalau pertumbuhan kita sangat, misalnya, ya udahlah bertapa aja lah kita di satu tempat, kan kehidupan orang Kristen kan bukan begitu dong ya. Bertapa sendiri, lalu kemudian hasilnya itu mau ditunjukkan lewat apa? Bukankah orang lain yang akan melihat? Nah, makanya desain kelompok itu begitu aku rasa. Maka agak aneh sih menurutku kalau ada orang merasa, sorry ya, maksudnya tanda kutip, tentu komunitas yang dimaksud nggak harus kelompok kecil, tapi itu salah satu. Salah satu ya. Salah satu bisa ya KMK secara semua, atau gereja pun itu satu komunitas kan. Tapi kelompok kecil yang sangat efektif, yang sedikit orangnya, aku rasa ada desain itu, kenapa kita nggak menggunakannya, kira-kira gitu sih menurutku. Ya, kalau teman-teman mau menanggapi atau ada pertanyaan baru boleh ditanyakan ya. Kalau misalnya terlalu ribet ke Slido bisa langsung ke kolom chat aja ya. Terus Bang, ada pertanyaan dari Bang Jandri. Pertanyaan Bang Jandri juga menarik karena mungkin banyak juga yang mengalami kayak ganti PKK, terus gak cocok sama KTB yang baru. Nah, menurut Bang Tian, kalau nggak cocok itu kita harus tukar KTB atau beradaptasi gitu. Memang ini gimana lah ya. Memang namanya pertama-pertama sebetulnya ya kita pasti menginginkan orang yang cocok lah dengan kita ya. Dengan kita untuk teman kita satu kelompok. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, makin dipikir-pikir, bukankah perbedaan-perbedaan karakter mestinya menjadi tempat yang baik untuk mengalami pertumbuhan, kira-kira gitu. Kadang-kadang gini loh, kalau sama orang yang cocok aja ya kita mampu bertahan, nanti kalau kita dengan orang yang nggak cocok diperhadapkan, ya kita akan di-stuck aja menurutku. Nah, aku nggak tahu itu menjawab. Makanya maksudku begini, satu kecocokan, satu persekutuan yang baik, walaupun itu nanti akan kita bahas habis ini, nggak bisa berdiri sendiri adik-adik, harus diusahakan. Nggak bisa. Kecuali memang kalau kau merasa benar-benar kelompok kecilmu itu nggak menopang pertumbuhanmu, lalu pindah ke tempat yang lain, sorry to say, kalau ternyata kelompok kecil yang lain juga begitu, terus kau mau cari di mana lagi? Bukankah persekutuan itu adalah usaha yang harus kita lakukan sama-sama? Menurutku kalau hari ini masih belum cocok, ya terbuka aja dengan yang lain, kita bicarai apa yang bisa kita lakukan supaya masing-masing sama-sama cocok,
dan kita perbaiki gitu sih kalau menurut aku. Ini banyak case ini. Memang ini banyak kali pertanyaan. Pengennya menemukan yang cocok. Ya. Kalau menurutku kecocokan itu dibangun, nggak ada orang yang tiba-tiba ketemu langsung cocok. Jadi harus beradaptasi sih. Oke. Teman-teman yang lain boleh bertanya dan kita akan melanjutkan yang kedua. Kepada Bang Tian, kita silakan untuk kembali memaparkan bahan ini. Ya, kalau ada mau ditanya nanti teman-teman, mungkin aku paparkan dulu lah punya ya supaya agak lebih efektif nanti. Oke, sorry. Oke. Alkitab mengajar kita, tadi aku sudah sebutkan, Alkitab mengajar kita untuk hidup berkomunitas. Hidup di dalam kelompok kecil. Adik-adik yang baik, tadi semua nanya, kenapa mesti kelompok kecil? Tanya tuh abang kakak alumni kita. Yang mereka tidak punya kelompok kecil, yang mereka hanya berjuang sendiri, itu kesulitan loh. Kalau bisa bersama, kenapa kita memilih sendiri kan kira-kira begitu? Ada loh kelompok kecil, ada loh komunitas, tapi kenapa kita memilih sendiri? Nah kan kira-kira begitu. Kalau ada. So, kelompok kecil itu desain yang baik, sudah baik. Sekarang permasalahannya, kenapa kelompok kecil kita nggak terlalu baik? Nah, karena itu aku pengen kita sedikit belajar dari komunitas yang pertama tadi yang aku bilang. Mungkin ini waktunya kita melihat gimana membangun kelompok kecil kita itu supaya dia bisa menjadi tempat yang bertumbuh. Ayat 42 sama 43, sorry ya, aku bacakan yang ada di slide-ku. Ada yang menarik di sana. Yang tadi yang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada dicatat di situ dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu. Baru ayat yang selanjutnya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Aku bertanya-tanya, kok bisa ya mereka selalu berkumpul? Berarti kan sering ya. Sering dong berarti ya. Tiap-tiap hari dibilang begitu. Mereka tiap-tiap hari datang ke bait Allah. Kenapa ya? Kenapa itu terjadi? Karena menurutku memang ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan itu yang membuat mereka datang ke perkumpulan itu. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mereka datang. Ada sebuah kerinduan. Sama kayak kita pengen lapar gitu loh. Pengen lapar. Kita lapar, pengen makan. Dan kita datang. Maka kalau kita lihat, salah satu ciri komunitas yang pertama itu adalah ada kontinuitas. Rutin mereka ketemu. Dan itu yang mereka usahakan. Walaupun nggak dieksplor terlalu dalam kali, aku juga nggak tahu apakah mereka di dalam perkumpulan. Tapi yang pasti waktu di perkumpulan itu beragam yang mereka lakukan. Mereka memecah-mecahkan roti, mereka berdoa bersama, macam-macam yang dilakukannya. Tapi paling nggak ada sebuah keteraturan. Kalau kita lihat gaya berkomunitas jemaat mula-mula, maka salah satu cirinya adalah konsistensi. Kalau mereka tiap-tiap hari, mungkin kita nggak sanggup tiap-tiap hari kali ya. Tapi kenapa kita begitu sulit? Untuk tiap-tiap minggu aja pun sulit ya. Mereka bahkan dicatat selalu setiap hari di sana. Harusnya sih berbicara kelompok kecil itu, kalau dia memang kita anggap menjadi tempat yang bertumbuh, paling nggak kita berusaha untuk lebih rutin kali ya datang di sana. Cuman pertanyaannya kenapa? Kalau kelompok kecil kita adalah tempat yang harusnya kita rindukan, kenapa kelompok kecil tidak jalan? Apakah kelompok kecil tidak menjadi tempat yang dirindukan? Kalau memang, nah aku nggak tahu, teman-teman sampai hari ini, apakah kelompok kecil kalian itu menjadi tempat yang dirindukan? Kalau belum memang, kita perlu tanya, kenapa ya? Ya, kenapa? Kok rasanya mau kelompok kecil kok? Nah ini respon kalian, kalau kalian mau kelompok kecil, aduh, mas sekali lah. Bingung juga kita ya, kenapa? Nggak jadi tempat yang dirindukan. Aku mencoba melihat kenapa kelompok yang pertama itu bisa menjadi satu kelompok yang dirindukan kan tiap-tiap hari tadi mereka.
ayat 44 sampai 45 itu memang sesuatu yang menarik yang perlu kita lihat lebih dalam. Dicatat di sana, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Jadi mereka yang tadi itu, mereka bersatu. Ada di situ bersatu. Mereka itu menyatu. Dan dicatat di situ, buktinya mereka bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu yang dicatat di sana. Jadi ternyata, pada waktu itu mereka bersatu kompak banget ya. Tapi nggak cuma kompak banget mereka, tapi mereka menjual harta kepunyaan mereka, lalu membagi-bagikannya. Nah, menarik sekali melihat gaya berkomunitas seperti ini. Jadi, Bang, apakah kami harus membagi-bagikan harta kami? Apa yang kami punya ini handphone menjadi milik bersama, apakah ini yang harus kami lakukan di kelompok kecil? Tentu tidak. Tapi inilah yang disebut dengan persekutuan atau fellowship. Aku harus, tadi menyambung pertanyaan Desi, memang salah satu yang membuat kelompok kecil itu nyaman adalah ketika fellowship-nya hidup. Nah, begini dia. Teman-teman semua, sebagai seorang murid, fellowship itu hanya bisa dibangun ketika, ingatin ya, ketika kita mau masuk ke dalam hidup orang lain dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Sekali lagi ya, fellowship itu adalah ketika kita mau masuk ke dalam hidup orang lain. Terjemahkan hidup orang lain itu siapa? Kalau kau PKK, AKK kamu. Kalau kau AKK teman-teman satu kelompokmu. Kau mau masuk ke dalam hidupnya, dan kau mengizinkan dia masuk ke dalam hidupmu. Inilah yang disebut dengan persekutuan. Persekutuan yang baik ditandai dengan ketika seseorang mau masuk ke dalam hidup orang lain, dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidupnya. Maka kalau kita lihat KTB kita, kelompok kecil kita, nah ini adalah perjuangan bersama. Bagaimana setiap orang mau masuk ke dalam hidup orang lain. Masuk maksudnya urusan orang lain menjadi urusan kita. Tangisan orang lain menjadi tangisan kita. Pergumulan orang lain menjadi pergumulan kita. Bahkan kalau aku sampaikan tadi, mau masuk ke dalam hidup orang lain berarti kita care, kita mau menjadi bagian hidupnya, kita mau menjadi bagian pergumulannya. Tetapi nggak hanya sampai di situ, tetapi kita juga mengizinkan dia masuk ke dalam hidup kita. Salah satu yang paling menarik pada bagian ini, teman-teman, aku lihat salah satu doa Tuhan Yesus ketika dia di akhir hidupnya adalah waktu dia akan meninggalkan dunia, dia berdoa yang dicatat di Yohanes 17, panjang sekali, aku baca 20-21. Ada satu doa Yesus yang sangat menarik. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Yesus sebut begitu ya, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi Yesus mendoakan supaya orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, mungkin berarti termasuk kita dong, semua orang Kristen, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tuhan Yesus berdoa supaya kita satu, teman-teman. Maksudnya satunya itu seperti apa? Waktu Yesus berdoa supaya mereka satu, seperti aku dan engkau satu. Emang kesatuan Yesus dengan Bapa apa? Kecocokan Yesus dengan Bapa, tadi kecocokan ya. Kenapa Yesus mendoakan kecocokan, kesatuan orang-orang kita, itu seperti kecocokannya dia dengan Bapa. Berarti kecocokan itu bukan sekedar kecocokan hal-hal yang terlihat di luar. Tetapi ada keinginan bersama. Misi Tuhan Yesus sama dengan misi Bapanya. Kehendak Tuhan Yesus adalah kehendak Bapanya. Dia menaati apa yang dimau Bapanya. Mereka satu tujuan, kira-kira begitu. Dan Yesus meminta supaya kita juga satu dengan mereka, dengan Yesus dan Bapa. Agak rumit ya. Tapi yang mau kumaksud adalah, teman-teman, persekutuan tidak akan pernah bisa terjadi dalam satu kelompok kecil kalau kita tidak memandang kepada Yesus.
kalau kita bukan sedang mengikut Yesus. Kalau ada orang masih mengikut kelompok kecil hanya untuk sekedar ini, ada yang lain sekedar itu, sekedar ini, sekedar itu, tidak bersatu hati untuk mengikut Yesus, maka persekutuan nggak akan tercipta. Karena begini, setiap kita dekat dengan Tuhan, setiap kita memandang kepada Yesus, mestinya kita rindu hadir bagi orang lain. Kenapa? Waktu Yesus minta supaya kita bersatu, masuk ke dalam hidup orang lain. Kenapa? Karena Yesus sendiri melakukannya. Karena Allah sendiri yang kita punya juga demikian. Teman-teman, bukankah kehadiran Yesus ke bumi adalah bukti bahwa dia masuk ke dalam pergumulan manusia? Dia berjalan dengan manusia berdosa loh. Ingat, teman-teman, kenapa kita sering kesal dengan teman kita, dengan satu kelompok kecil kita? Ingat, dia adalah manusia berdosa. Dia hadir, perhatikan ini, Yesus hadir dan ikut merasakan penderitaan manusia. Dia turun ke dunia, berjalan dengan para murid. Maka gambar ini selalu menarik bagiku. Waktu Yesus berjalan dengan para murid. Ini orang-orang berdosa loh. Ini orang-orang yang belum sempurna loh. Ini orang-orang yang punya karakter macam-macam loh. Makanya ini adalah orang-orang yang murid-muridnya adalah salah satu muridnya orang yang menjualnya loh. Tetapi kenapa Yesus mau hadir bagi mereka? Berjalan dengan mereka. Ya karena dia menaati Bapaknya dan karena dia memang peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Coba perhatikan teman-teman satu kelompok kecil. Kalau kau PKK sekarang gimana? Mau nggak hadir bagi AKK kamu? Atau kau masih mempermasalahkan dia begini loh? Lah, Yesus sendiri mau hadir loh bagi orang-orang yang berdosa itu. Kita ini orang-orang berdosa, teman-teman. Kecocokan itu harus bisa dibangun. Jangan memulai orang lain untuk membangun persekutuan. Masuklah ke dalam hidupnya. Yesus masuk ke dalam pergumulan mereka, menyelesaikan persoalan mereka, yang lumpuh, yang buta, yang lapar. Jangan-jangan teman-temanmu juga punya pergumulan. Kakak kamu, teman satu kelompok kecilmu. Apa pergumulan mereka? Mau nggak masuk ke dalam hidup mereka? Kok tadi pertanyaannya nggak cocok? Ya mulailah masuk ke dalam hidup mereka. Selama kita tidak mau masuk ke dalam hidup orang lain, maka kelompok kecil kita itu hanya sekedar rutinitas. Sekali lagi harusnya kita berusaha hadir dan masuk ke dalam pergumulan hidup orang lain. Teman-teman, kata yang merah ini menjadi perenunganku akhir-akhir ini sering sekali. Berhenti hanya sekedar mengurusi urusan kita, teman-teman. Jangan hanya diri kita ini yang harus selalu diurusi, diperhatikan. Sekali-sekali masuklah ke dalam hidup orang lain. Berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Berhenti hidup hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Berpikirlah bagaimana hidupmu bisa memberi kesembuhan, memberi solusi, memberi pemulihan bagi problema orang lain. Kalau hari ini kita bicara kelompok kecil, bagi teman-temanmu sesama AKK. Nah, kalau aku tanya, berapa orang kalian satu kelompok kecil? Atau kalau kau PKK, sejauh mana saudara masuk dan hadir bagi hidup temanmu, bagi hidup AKK kamu? Sejauh mana? Kelompok kecil itu, ketika kelompok kecil ditemukan menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat kita leluasa membagikan dosa kita, menjadi tempat kita didukung, menjadi tempat kita merasa dikasihi, menjadi tempat kita merasa diperhatikan. Saya kira aku sangat yakin kelompok kecil mestinya menjadi tempat yang dirindukan. Tempat di mana kita merasa aman dan tidak sekedar kelas Alkitab yang menambah pengetahuan doang. Nah, gimana dengan kelompok kecil kita? Aku bertanya-tanya, apakah kelompok kecil kita di dalamnya ada ruang-ruang untuk mengalaminya? Jadi, nggak salah kalau akhirnya kelompok kecil kita itu ya nggak kontinu, karena ternyata belum menjadi tempat yang aman. Thank you. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita akan lanjut. Ya, teman-teman udah ada pertanyaan. Wow, udah lumayan ini ya. Domba yang telah ditemukan. Bang mau nanya, persekutuan yang harusnya terjalin dalam kelompok itu gimana, Bang? Yang idealnya gimana?
Nah, inilah salah kita kadang-kadang ya. Persekutuan itu hanya sekedar kita desain dengan sebuah kegiatan ya. Nah, ayo persekutuan makan bareng gitu. Ayo persekutuan ke sana sama-sama. Sebetulnya persekutuan itu adalah, aku menyebutnya kayak hubungan yang pacaran gitu loh, atau yang lebih suami istri gitu ya. Kan nggak ada urusan istri yang nggak urusan suami, kira-kira begitu. Harusnya begitu gitu. Makanya sering sekali uh, persekutuan itu nggak melulu bicara menjawabnya dengan kegiatan. Begini loh, persekutuan yang baik, aku akan tanya, kira-kira Desi gimana ya kabarnya hari ini? Gimana aku menjadi bagian hidup Desi ya, kira-kira begitu. Gimana ya supaya kesenangan Desi menjadi kesenanganku, pergumulan keluarganya menjadi pergumulan keluarga. Dan untuk melakukannya kan butuh perjuangan toh ya, nggak bisa ya terjadi begitu, nggak bisa cuman makan pecel sama-sama ya, nggak bisa lah. Nah, aku rasa ya persekutuan yang baik ketika urusan orang lain menjadi urusan kita, pergumulan orang lain menjadi pergumulan kita, entah menjawabnya dengan kegiatan atau apa, ya begitu menurutku. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Samuel dan dari Nunim. Mungkin bakalan aku simpulkan sama anak ITP juga ini. Jadi, tadi kan Abang ada bahas tentang berbagi hidup, gitu. Karena aku sendiri merasa berbagi hidup itu kayak, gimana ya, itu bukan sesuatu yang mudah, gitu. Karena, oke, aku bersedia berbagi hidup, tapi orang-orang yang kita hadapi di kelompok kecil mungkin orang dengan karakter-karakter yang berbeda. Nah, mungkin ada ketakutan kalau aku berbagi hidup, mungkin aku takut akan dihakimi, mungkin aku merasa tidak aman mau bercerita di dalam gitu. Atau seorang PKK, kita sering identik dengan kata teladan. PKK itu teladan, PKK itu teladan, PKK itu teladan. Hingga akhirnya PKK itu nggak mau berbagi dosanya sama adik kelompoknya. Dia hanya mau membagikan yang ideal-idealnya aja. Karena dia udah dilabeli dengan aku harus jadi teladan untuk adik-adikku. Gitu. Kalau Bang Tian gimana sih tanggapan Bang Tian tentang itu? Yang pertama memang PKK harus mendefinisikan kehadirannya bagi AKK-nya seperti apa gitu loh. Ingat, kalau menurutku kelompok kecil itu adalah sekumpulan orang berdosa, ini sekali lagi ya, sekumpulan orang berdosa yang masih terus berjuang dengan dosa, lalu berjalan dan berjuang bersama-sama untuk lepas dari dosa dan pergumulan itu. Jadi, PKK juga harus menyadari bahwa dia pun masih orang yang berdosa, yang membutuhkan orang lain untuk bertumbuh, kira-kira begitu. Jadi, ya memang sangat dibutuhkan inisiatif PKK yang berbagi. Berani nggak PKK? Kadang-kadang kan PKK dibilang nggak, aku sih nggak terlalu yakin ya. Maksudnya, hanya karena tuntutan untuk menjadi teladan, kita akhirnya terlihat berbeda ketika di kelompok kecil dengan di luar. Justru menurutku kelompok kecil itu harus didesain sebagai satu tempat yang nggak ada hierarki antara PKK dan AKK, tapi berjalan bersama, kira-kira begitu. Aku sih, kalau aku ditanya, nggak sungkan-sungkan aku membagikan dosaku di kelompok kecil. Oh, kita masih sama-sama orang berdosa, bukan sama-sama malaikat kok. Kecuali kita udah malaikat ya, nggak ada dosanya, ya sudah. Itu sih kalau menurutku, ya PKK harus berani. Terus itu juga ada pertanyaan Bang, apa sih arti kelompok kecil menurut Abang? Terus seberapa penting sih keterbukaan itu? Ya itu tadi, ini ya, kalau ditanya apa kelompok kecil itu menurut Abang? Kelompok kecil adalah sekumpulan orang berdosa yang masih terus berjuang untuk berjalan mengikut Tuhan hari lepas hari, bergandengan tangan untuk bersama-sama berjuang melawan setiap dosa yang masih melekat di dalam dirinya. Itu bagiku kelompok kecil. Ini sekumpulan orang berdosa yang berjuang. Jadi kalau teman-teman sedang berdosa atau sedang berjuang, jangan menghindar dari kelompok kecil. Itu nggak lebih baik. Kita semua punya pergumulan, ingat ya. Kita semua punya masalah. Pertanyaannya sekarang, ketika kita punya masalah,
Apakah kita datang kepada kelompok kecil atau menghindar? Menurut saya, semakin kita menghindar dari kelompok kecil, dari komunitas, dari KMK, kalau KMK begini, maka dosa itu akan semakin sulit kita tinggalkan. Nah, aku merasa begitu. Teman-teman, salah satu contohnya ya, aku nggak tahu ya, ini pengalaman. Kadang-kadang salah satu dosa yang paling sulit ditinggalkan laki-laki adalah dosa pornografi. Aku juga nggak tahu. Saya yakin teman-teman semua yang laki-laki sangat berjuang dengan dosa pornografi. Tapi apakah tempat kelompok kecil menjadi tempat yang dimana dosa pornografi bisa diungkapkan? Mestinya itu terjadi. Jadi karena dulu kami satu kelompok kecil, cowok semua ya berlima, ingat sekali keberanian kita membukakan, aku jatuh lagi lah dosa pornografi. Keberanian itu akan membuat kita bisa bangkit karena orang lain mungkin akan mendoakan gitu ya. Jadi setiap sharing kami dulu dengan PKK kami, Kak Putri, maka masalah pornografi, masalah onani itu ya menjadi bahan sharing. Kalau kalian punya HPDT, HPDS, ya salah satu kondisi onani nggak minggu ini, itu terbuka, terjadi. Kenapa? Karena itu sekumpulan orang berdosa yang ketika kita sama-sama untuk berjuang bersama-sama untuk lepas dari dosa itu akan jauh lebih baik daripada kau simpan sendiri. Ya udahlah, aduh hari ini aku jatuh dalam dosa, malaslah kelompok kecil. Emang itu lebih baik? Menurutku enggak. Justru kita bisa semakin jatuh dalam dosa. Itu sih menurutku, Des. Terus nyambung juga ini ke pertanyaan si kerinduan ini. Ya ampun, nama kalian keren-keren banget ya. Bagaimana cara supaya kita bergantung, bisa menikmati? Kadang orang hanya mau tahu dan menuntut tanpa peduli. Nah, menurutku tadi yang disampaikan Bang Tian udah cukup jelas ya. Udah cukup jelas di situ, tapi inti yang bisa ku ambil itu mulai dari diri sendiri. Kenapa kita harus menuntut orang untuk mau berbagi, tapi kita nggak mau berbagi? Atau kenapa kita harus peduli? Orang itu sebenarnya mau tahu atau lagi peduli? Ya, kalau aku sih berpikir ya itu urusan dia dan ya bagianku ku kerjakan gitu. Nah, sebagai salah satu anggota KTB, sebagai salah satu anggota kelompok kecil, ya aku memang harus berbagi hidup. Apalagi kalau PKK ya, berbagi hidup. Kalau teman-teman familiar dengan kata, kita itu kitab yang terbuka. Gitu. Jadi, ya waktu kita mengelompokkan adik-adik kita, waktu kita tergabung di kelompok kecil, ya siap-siaplah untuk membagi hidup kita sama mereka. Gitu. Terus ini kekasih hatimu. Juga ada siapa sih ini? Bang, apakah ada kemungkinan untuk memulai dan membentuk satu kelompok kecil dengan orang yang belum kita kenal sifat dan kepribadiannya? Kalau menurutku mungkin sih, karena waktu kita pipa kan kita nggak kenal orang itu, dan seiring berjalannya waktu kita kenalan gitu. Mungkin nanti Bang Tian bisa jawab lagi, tapi waktu kita kan terbatas dan ini udah jam 7.58. Bang Tian masih ada satu sesi lagi yang mau disampaikan kan, Bang? Iya. Kita berhenti sampai di sini juga boleh. Itu tinggal penutup kok. Oke. Nanti kita mungkin bisa gabungkan ke satu apa nanti ya, ke satu endingnya. Mungkin Bang Tian boleh lagi dilanjutkan bahannya yang terakhir. Oke, ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan boleh gantian nggak? Ini aku nggak bisa karena teman-teman masih slide-nya. Oh, take over lah. Slide dari ini kan masih dari KMK. Maksudku gantian kita. Ini bagian yang terakhir ya. Ini semacam kesimpulan, bisa dibilang semacam kesimpulan. Teman-teman bertumbuh bersama di masa pandemi. Seperti topik kita ya. Jadi memang pandemi kan menjadi masalah ya. Setelah pandemi rasanya kehidupan kelompok kecil makin susah, makin sulit. Bahkan enaknya di pelayanan kita bisa loh menjadikan pandemi ini alasan. Wah, dikit-dikit pandemi, dikit-dikit COVID. Kenapa gini-gini? COVID. Kenapa begini? Pandemi. Jadi
Salah satu enaknya di masa pandemi ini, pandemi bisa menjadi alasan untuk banyak hal. Kenapa begitu? Pandemi loh, gitu ya. Banyak alasan gitu. Terus apakah kalau pandemi kita kemudian enggak, kita tanya, haruskah dipaksakan untuk bertumbuh bersama atau kelompok kecil kalau pandemi begini? Jawabanku, kalau kita memandang kelompok kecil sebagai sebuah tanggung jawab dan program yang sekedar untuk mengevaluasi, maka berkelompok kecil akan menjadi sesuatu yang sulit. Kita akan berbeban berat mengerjakannya. Tapi ketika kelompok kecil menjadi rumah bagi kita, rumah untuk bertumbuh, nampaknya kita akan merindukannya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana teman-teman memandang kelompok kecil? Cara pandang kita akan mempengaruhi kalau kelompok kecil kita pandang sebagai tempat di mana kita bisa berbagi, bisa bertumbuh, maka kita akan berusaha pulang. Dan pulang maksudnya ya menginginkan rumah itu, tapi kalau itu hanya kita anggap sebagai program dan tanggung jawab belaka, ya memang akan agak sulit. Nah, justru menurut saya kesulitan hidup dan pandemi saat ini justru membuat kita semakin membutuhkan Tuhan dan sesama. Fokus kepada diri sendiri bukan pilihan yang baik loh di masa-masa ini. Krisis ini akan mudah dilewati jika bersama. Beriman dan bertumbuh itu perlu usaha. Untuk melakukannya kita harus siap beradaptasi. Teman-teman begini, aku lihat gambar ini adalah gambar tanaman yang dia bengkok hanya untuk mencari matahari. Karena dia tahu matahari itu menjadi kebutuhan penting bagi dirinya. Jadi dia membengkokkan. Ini menarik bagi gue waktu melihat masa-masa pertumbuhan. Dia harus beradaptasi dengan situasi ketika matahari sedikit, ya dia harus membengkokkan dirinya ke arah matahari. Mungkin teman-teman anak pertanian tahu, ketika tanaman butuh matahari, maka dia sebisa mungkin akan beradaptasi dengan situasi, bahkan sampai membengkokkan dirinya supaya dia dapat sinar matahari. Harusnya ketika kita memang rindu sebegitu pentingnya Tuhan bagi kita, maka kita harus terus beradaptasi untuk mendapat, kalau itu sinar matahari, ya mendapat bagaimana bisa menikmati Tuhan itu. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melalui kelompok kecil menurut saya. Harusnya, jadi kelompok kecil harus dijalankan. Nah, aku rasa kita bersyukur ya pandemi COVID ini terjadi ketika di masa-masa teknologi sudah semakin baik. Aku nggak bisa membayangkan seandainya pandemi ini terjadi di zaman kami 10 tahun lalu yang handphone pun masih handphone yang bisa SMS, yang pulsa pun maksudnya yang masih hitam putih, kira-kira begitu ya. Paling punya PIN BBM dulu gitu. Aku nggak bisa membayangkan seandainya pandemi COVID ini terjadi di situ. Tapi bukankah Tuhan masih sangat baik ketika perkembangan teknologi masih bisa kita nikmati ketika pandemi ini terjadi? Nggak ada alasan menurut saya sih. Bukankah memang nggak ideal, tetapi untuk tidak melakukannya harusnya nggak sih? Maka jika kita menjadikan pandemi menjadi alasan untuk tidak kelompok kecil, aku rasa kita perlu bertanya lebih jeli lagi sih. Apakah pandemi masalahnya atau diri kita sendiri sebenarnya yang masalah? Saya sudah selesai topiknya. Kalau kita merasa bahwa kelompok kecil susah di masa pandemi dan pandemi menjadi alasannya, nah kita perlu gali lagi sih sebenarnya masalahnya pandeminya atau diri kita sendirinya yang jadi masalah. Oke, kita lanjut diskusi, ngobrol-ngobrol. Menarik ya. Nah, sekarang sebelum ada pertanyaan yang lebih lagi, aku mau bahas satu hal yang menarik nih. Kita mau bahas satu yang menarik. Mungkin ini berkaitan ya. Yang pertama yang mau ditanyakan itu, nah kita kan punya generasi PKK baru ya. PKK yang menjangkau di masa pandemi. Dan saya itu mungkin jadi tantangan yang lumayan menantang, tantangan yang lumayan lah untuk PKK-PKK yang baru. Mereka baru mau terjun nih di dunia perkelompok kecilan, mau jadi PKK. Terus tiba-tiba harus dihadang sama pandemi gitu.
kadang kan susah kan, apalagi kita belum pernah, sedangkan Ketemu ya. sedangkan yang udah pernah ketemu aja susah kadang mau ngajak video call, apalagi lah yang tiba-tiba baru ketemu terus ngechat, "Dek, ayo Zoom kita KTB." Itu kayak kalau aku mungkin ada di posisi ada itu, apa sih abang ini gitu. Jadi mungkin Bang Tian boleh berbagi, mungkin teman-teman yang lain yang punya ide juga boleh berbagi saran-sarannya. Sebaiknya apa sih yang kita harus lakukan, atau apa sih saran-saran yang bisa kita kasih sama PKK-PKK baru yang mau memimpin di masa pandemi ini gitu. Teman-teman juga boleh ngasih sarannya ya di kolom chat kalau ada. Boleh Bang Tian boleh jawab. Bang Tian boleh berbagi lah sama kita tips dan triknya. Aku nggak ada trik. Pertama karena aku nggak punya pengalaman untuk memimpin seperti itu. Tapi aku punya apalah ya dibilangnya, punya usulan yang belum tentu berhasil. Kira-kira begitu teman-teman. Kita harus akui bahwa kita ini kan gama, nggak ada koordinasi yang punya pengalaman di masa COVID kan ya. Aku juga nggak punya. Dan teman-teman beruntunglah teman-teman jadi PKK di masa COVID supaya kalian punya sesuatu yang mau dibagikan. Tapi begini, yang pasti masuk ke dalam urusan adik-adik itu menjadi jalan masuk. Atau yang pertama gini deh, di masa COVID ini kita tidak boleh berpikir ideal seperti biasanya. Pengurus juga jangan berpikir ideal bahwa ini normal gitu. Maka termasuk metode-metodenya juga jangan selalu sesuatu yang sama aja gitu, hanya untuk melanjutkan. Nah, gimana caranya? Aku sih, menurutku salah satu cara masuk, karena ini nggak bisa hanya dipikirkan CPKK ya Des, tapi juga pelayanan pertanian khususnya. Maka pelayanan pertanian harus menjadi tempat yang bagi mahasiswa-mahasiswa baru mungkin tempat yang nggak langsung tanda kutip bicara tentang firman Tuhan atau Injil. Tetapi yang mereka butuhkan sekarang kan bagaimana kuliah di pertanian. Nah, itulah jalan masuknya menurutku. Jadi pertemuan-pertemuannya mestinya di awal didesain dengan pertemuan-pertemuan memperbincangkan studi sebagai abang dan kakak. Jangan pula langsung kalian bilang bahwa kita mau menjangkau apa segala macam. Itu sih yang bisa kulakukan. Yang bisa kuusulkan. Aku nggak punya usulan lain. Mungkin yang lain, adik-adik yang lain yang punya kemampuan lebih bisa sih. Ya, teman-teman boleh ya dibagikan. Apalagi mau menjangkau kan PKK-PKK kita yang baru, adik-adik udah datang gitu. Mungkin kita bisa menguatkan teman-teman yang baru mengalami hal ini pertama kali dan ya butuh banyak saran gitu. Kalau saran dariku mungkin teman-teman bisa follow semua sosial medianya. Setiap kali dia buat story, setiap kali dia buat itu komen gitu. Mulai dari situ sih. Kalau saran dariku. Terus nggak usah kaku-kaku harus Zoom dulu di awal. Boleh kok pendekatan-pendekatan dulu, pribadi-pribadi dulu. Nah, saran teman-teman yang lain ditampung ya. Untuk teman-teman PKK kita yang mau berperang, mau menjemput adik-adiknya nih, gitu. Terus yang ini ada, kalau di kelompok kecil kan ada PKK. PKK boleh memimpin nggak Bang kalau kondisinya nggak baik? Bang, boleh nggak PKK mimpin kalau kondisinya nggak baik? Boleh kalau menurutku teman-teman. Emang kapan kondisi kalian baik terus? Kutanyalah dulu. Aman gitu semua. Boleh kalau menurutku. Maka tadi cara pandangnya itu gitu loh. Kita itu masih orang-orang yang berdosa. Kita itu masih orang-orang berdosa. Tentu gini ya. Ya ada mungkin masalah-masalah yang sangat serius yang menjadi pergumulan tergantung case-nya juga. Tapi kalau dibilang, karena kadang-kadang aku nggak siap pimpin, kata PKK aku lagi nggak baik. Lah, bagikanlah itu ke adik-adik supaya mereka juga merasa waktu dia nggak siap, dia justru nggak menghindar kelompok kecil, tapi datang. Tapi kalau PKK-nya aku nggak siap, lalu kemudian jangan aduh kita kelompok ya. Ya adik-adik pun pasti berpikir gitulah. Tapi kalau kelompok kecil itu justru menjadi tempat di mana orang yang tidak siap, orang yang berdosa, orang yang lagi bergumul,
bisa datang, ya kita akan berkelompok kecil dengan cara begitu. Nah, cuman masalahnya kan problem kita kan cuma satu. Kita hanya sering berpikir gimana bahan, gimana sampai selesai, gimana ini bisa. Nah, itu menurutku sangat membuat kelompok kecil itu sangat nggak dinamis. Jadi kalau aku ditanya Aki ya, nggak tahu ya, kalau aku ditanya, boleh nggak PKK mimpin kalau nggak siap? Boleh. Oke, itu dari Bang Tian. Jadi boleh ya mimpin kalau kondisinya lagi nggak siap. Terus ini ada curhat Sorry deh, dong Bang. mungkin waktu nggak siap ada masalah kalian, ya udah bahan kalian hari itu bicara tentang pergumulan itu. Misalnya aku lagi, contohnya apa ya, kalau yang membuat PKK nggak siap misalnya ya, contohnya ada dulu sakit hati sama siapa, hari ini aku sakit hati, ya udah perbincangan kita, bahan kelompok kita hari itu sakit hati gitu loh. Iya kan? Nggak Oke, harus ya, yang Bang. berapa gitu, ya sakit hati bahasannya. Ya. Gitu loh. Berarti intinya teman-teman harus siap berbagi hidup, berbagi pergumulan, berbagi sakit hati sama ATB-nya. Terus ini ada curhat dong Bang, kayak Mama Dede aja ya. Bang, saya belum ada cerita di kelompok kecil nih. Saya masih bergumul dengan dosa yang susah lepas bagi saya. Bagaimana tanggapan Abang ya? Mungkin Ya, bisa sharing pribadi sama Bang Tian ini nanti. ya, enggak. Sebenarnya memang ketidaksiapan ini kadang-kadang kan enggak bisa juga aku bilang harus ya. Tapi kan kita biasanya pertama trust kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang kita trust. Jadi gini, aku memang menyadari kadang-kadang kita enggak sesiap cerita itu kepada semua orang. Tapi paling enggak sama PKK kali harusnya terbuka kali ya. Jadi cerita dulu ke PK kamu, doain sama-sama, atau kalau ada orang lain yang, tapi memang penting sih mengawali kelompok kecil, bukan cuma mengawal, tapi menjadikan kultur kelompok kecil itu menjadi tempat yang kita aman loh teman-teman, berbagi dosa. Janganlah menjadi orang-orang yang kudus, wah nyanyi luar biasa, tapi di rumah porak-poranda gitu, berserak gitu ya. Tapi di rumah nyata-nyatanya punya pergumulan, tapi itu nggak pernah diperbincangkan kelompok kecil. Apa yang mau kita capai? Terus kita mau mengisi kepala kita dengan ayat-ayat? Kan enggak. Jadi kalau untuk curhat dong Bang, mungkin kau bisa cari kali PK kamu atau teman KTB-mu yang paling kau percaya, cerita aja. Tapi kalau dia laki-laki, menurutku salah satu dosa yang paling susah dilepaskan, aku harus sampaikan, dosa pornografi. Kau harus butuh sahabat untuk berjuang melawannya. Dosa seks itu hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman, ya makanya harus ada sampai sekarang banyak sih orang yang suka. Jadi waktu jatuh dalam dosa itu misalnya bisa kau tanya, aku jatuh lagi ya, itulah. Kurasa mungkin kalau nggak siap, belum siap di kelompok kecil ya pilihlah 1-2 orang yang menjadi teman berbagi. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik dari anonim. Shalom Kak, Bang, ya. Gimana pendapat Abang atau Kakak jika seorang menganggap Kakak sebagai rutinitas sehingga mengarang alasan untuk menghindarinya? Ya mungkin ini sering ya Bang jadi tren di kelompok di pertanian rutinitas ya. Aja gitu. Aku kan mimpin pipa ya, pipa. Susah banget loh mimpin pipa. Pipa tahun lalu gitu. Susah banget mimpinnya. Itu PKK yang secara rutinitas belum terlalu baik, tapi akhirnya kan begini. Aku ajak di WA, mereka nggak balas, ada sih yang balas beberapa. Sampai akhirnya ya Sabtu lalu, telepon by WA, video call, ngobrol aja kita, ngobrol santai-santai sekitar 1 jam, lalu cerita pergumulan mereka, kesulitan mereka kuliah online, ngobrol ngalur ngidul ke sana kemari. Terakhir aku curi waktu tanya, kalian ini masih pipa ya, pipa tahun lalu lah, kalian masih saat teduh nggak deh? Nggak lagi Bang ini nih. Oh yaudah yuk saat teduh lagi yuk gitu. Baru habis itu kita doa. Apakah itu kelompok kecil? Kelompok kecil. Kami nggak lengkap, cuman sama beberapa orang. Kalau kita masih berpikir ideal, lengkap,
harus begini, harus dimulai dengan nyanyian ini itu, ya memang agak susah di masa-masa ini. Jadi jangan pernah teman-teman tergoda untuk angka-angka. Kelompok kecil itu bukan sekedar bicara angka. Pemuritan itu nggak bisa diangkakan. Pemuritan itu relasi loh. Pemuritan itu hubungan yang connect loh gitu. Bukan angka-angka. Selama teman-teman masih berpikir kepada angka, percayalah. Nanti, anggaplah gini, angka-angkamu baik kali waktu kelompok kecil. Tapi setelah alumni tanya nih Bang Jandri, apa yang terjadi? Apakah angka-angka itu bisa dipertahankan? Nggak bisa. Yang paling penting itu relasi. Gitu. Terus, udah bang. Oke. Ini juga ada pertanyaan, bagaimana kondisinya kalau PKK mengharapkan AKK-nya untuk mandiri? Agaknya terkesan kurang peduli terhadap AKK. Gimana itu bang? Kalau PKK-nya mengharapkan AKK-nya mandiri? Kalau aku sih nggak apa-apa, karena aku sering juga mengharapkan AKK-ku untuk mandiri. Boleh sekali-sekali sebagai bentuk pelatihan, tapi kalau sering-sering itu keterlaluan PKK-nya kan. Ini harusnya kan kita kan KTB harusnya ya Des. Iya bang. Kami harusnya Desi kan kami KTB ya, harus aku pemimpinnya. Harusnya kami KTB, cuman karena di jam bersama, yang lain lanjut aja tuh di sana mereka. Boleh sekali-sekali ya, maksudnya ya tergantung konteksnya, ada alasan, tapi kalau terlalu sering dan memang menurut kita AKK kita menurut kita sebagai anak-anak itu kakak ini aku harus akui ya, ada juga PKK ini yang kurang ajar gitu loh. Aku harus akui itu gitu, nggak bertobat dia. Maksudnya makanya ada AKK-nya lebih bertumbuh dari PKK-nya. Kalau ditanya itu ada gitu. Jadi kalau kita jadi PKK, ayolah harus berjuang lah. Mereka domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Oh, lakukanlah sesuatu kepada mereka. Tanyalah kabar mereka. Jangan biarkan mereka cari makan sendiri terus-menerus. Gitu. Ya, kalau menurutku, ini lihat situasi ya. Mungkin ada PKK yang anggap AKK-nya udah bisa mandiri, kayak Bang Tian. Itu harusnya kami KTB hari ini, dan ya teman-teman KTB yang lain lanjut aja KTB-nya gitu. Dan menurutku itu nggak apa-apa, tapi tergantung kondisi dari AKK-nya. Kalau memang AKK-nya udah pada dewasa, kan PKK juga mungkin punya hal yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Terus pendapat abang untuk orang yang ambisius dengan kuliahnya hingga nggak punya waktu untuk kelompok. Ini juga bang mungkin sering jadi dinamika di pertanian mungkin ya. Dia ambisius sampai nggak punya waktu untuk kelompok. Itu gimana tanggapan abang bang? Ya nggak usah lagi lah dia kelompok. Kalau memang mau mengejar kuliah, kasih aja pilihan ke dia gitu. Maksudku jangan gimana ya? Ini kan bicara apa yang mau kita capai teman-teman gitu. Bisa sih pertanyaannya, kenapa dia meninggalkan kelompok kecil karena kuliah? Mungkin kita memiliki banyak juga. Oh ya Bang Jandri, Bang Jandri, lupa kita ada. Ayo Bang Jan, silakan Bang Jan. Hai Bang Jan. Ya, maksudnya gini, ini cukup menarik karena di tahun 2011 itulah awalnya cara untuk cepat tamat. Itu artinya gini, seorang PKK harus tahu bahwa tujuan pertama orang desa datang ke Medan atau pernah diterima di USU itu utamanya adalah kenapa? Karena ya akhirnya ada kesalahan beberapa PKK yang terlalu fokus kepada pelayanan, akhirnya dia lupa kalau dia punya studi. Salah satunya aku sendiri, maksudnya gitu ya. Jadi ketika dia ada di kuliah pun kita harus menekankan bahwa inilah tujuan pertamanya. Tapi apa ya? Mungkin agak menarik sedikit waktu Bang Rigo pernah berbagi dia bilang ya, bahwa Bang Rigo adalah dari 2% orang yang dipercayakan Tuhan untuk menikmati bangku kuliah. Sekarang, apakah yang menjadi pikiran itu adalah
apakah ketika dia kuliah ingin menjadi orang yang sekedar pintar atau menjadi orang yang pintar tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang perlu ditekankan, sehingga ketika kita berkuliah pun kita tahu mengatur waktu, kapan kita harus ber-PA, kapan kita harus berstudi, dan kapan kita harus kelompok. Maksudnya apa ya? Yang menjadi prioritas kita adalah ketika kita berkelompok itu harus di satu ruangan duduk bersila memainkan gitar dan memainkan alat musik, mungkin paradigmanya harus diubah. Contoh, ketika kita membawa adik seperti Yesus, ada satu buku aku lupa judulnya apa. Pertama dia mengajarkan semuanya, kedua dia mulai mengajak murid-muridnya untuk melihat inilah pelayananku. Ketika dia mulai bertanya ketika pelayanan, menurut kalian kalau pelayanan kayak gini gimana? Menurut kalian kalau pelayanan kayak gini gimana? Baru mulai mengajak dia ke pelayanan-pelayanan lain. Maksudnya bukan artinya apa ya? Misalnya coba lihat pelayanan gereja atau bersama-sama mengikuti persekutuan semedan. Itu akan menimbulkan satu apa ya? Kenikmatan. Oh ternyata berkelompok itu nikmat ya. Gitu maksudnya mungkin itu yang harus PKK pikirkan. Apa yang menjadi kerinduan si adik itu yang harus ditekankan, tapi juga harus kita fokuskan bahwa hidup tidak hanya menjadi orang yang sukses mati sudah selesai, tidak. Tapi harus ada Tuhan di dalamnya. Itu. Jadi karena ada satu filsuf mengatakan bahwa dalam setiap orang ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, baik harta, baik kekuasaan, yang hanya bisa diisi oleh hal rohani yaitu Tuhan. Nah, temukan bagian itu. Memang tidak mudah. Tapi kalau itu kita udah dapat, bahkan kalau kita pergi pengalamanku dulu ke perintisan-perintisan, ya cukup 2-3 orang, tapi kalau kita udah menemukan itu, ya minimal akan ada kerinduannya untuk bertanya, kita kapan kelompok nih Kak? Nah, gitu. Itu maksud saya sedikit dari saya. Terima kasih. Jangan jadi itu kita bilang, apa ya, udahlah kalau mau milih studi lebih fokus ya udah studi aja, enggak. Tapi bagaimana kita sedikit demi sedikit terus berhubungan baik dengan dia, akhirnya dia paham bahwa studi ini harus dikejar, tapi harus bertumbuh waktu di dalamnya melalui kelompok kecil. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Ya, aku juga mau berbagi ya. Aku punya KTB yang termasuk ambisius, gitu. Dia ambisius lah dalam studinya. Dia tuh perfeksionis sekali dalam studinya. Tapi gimana akhirnya kami bisa tetap jalan KTB? Karena kami punya rasa kepemilikan yang sama. Gitu. Yang dulunya dia itu menyisakan waktu untuk KTB, akhirnya dia bisa menyisikan. Itu mungkin kalau PKK-nya nggak bisa menjangkau dia lebih intens karena mungkin beda kelas atau beda jenjang, mungkin KTB-nya yang bisa bikin dia punya rasa kepemilikan itu. Gitu. KTB itu dulu nggak mau jadi PKK karena dia nggak punya waktu katanya. Aku nggak bisa, nggak punya waktu. Aku harus studi. Tapi terakhir waktu kami udah tugas akhir, tau nggak dia bilang apa? Nyesel kali aku ya nggak jadi PKK kemarin gitu. Akhirnya pun orang ambisius itu bisa kok punya waktu untuk itu, tergantung gimana rasa kepemilikannya aja di dalam. Jadi tugas kita sebagai AKK, PKK, ya buatlah dia punya rasa kepemilikan untuk kelompok gitu. Terus kalau ini lagi, ya ampun pertanyaannya banyak juga ya. Mungkin aku akan membatasi karena waktu kita udah 1,5 jam. Mungkin boleh di-scroll lagi. Des, yang tadi sih, aku menambah yang tadi ya. Iya bang. Aku pertama kali mimpin PIPA ada 5 orang. Kita selesai PIPA, lalu kemudian 2 memilih mundur karena merasa tidak punya waktu untuk kelompok kecil. Walaupun kan ini alasan yang sangat klise kan. Cuman ya aku biari, oke. Kalau memang itu alasannya tidak punya waktu, tapi kemudian walaupun dia udah keluar dari AKK, tapi ya kita menjalin relasi. Tahu nggak teman-teman, semester 7 dia masuk lagi kelompok kecil. Masuk lagi, lalu kemudian sampai alumni lanjut, dan sampai sekarang masih komunikasi. Bagiku itu pemuritan gitu. Jadi berelasilah kepada apakah itu, nah aku nggak tahu ambisius yang tadi itu kan, kita harus kasih juga ruang ke dia kalau akhirnya dia
aku pilihan. Kalau memang dia mencari kembali, nah begitulah pemuritan. Aku nggak akan pernah maksa juga gitu. Kan pilihan, tapi itu baik. Suara Bang Tian putus-putus nggak sih? Dia aku putus-putus. Bang Tian, suara abang putus-putus. Mungkin Bang Tian lagi ada masalah dengan jaringan. Mungkin Komin bisa menghubungi Bang Tian lagi ya. Terus menarik gitu. kenapa Bang? Pertanyaan Yoks menarik gitu. Bagaimana? Oke, ini juga ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab satu kali ya. Bang, sebelum kita mulai bukan. Bang, gimana menurut Abang tentang HPDS yang kurang baik antar sesama KTB setelah evaluasi TH? Kayak mana cara memperbaikinya? Terus ini tentang HPDS ya, tentang duri dalam daging itu. Oh, ya oke. Oke, mungkin bisa dibahas. Bang Tian mau menambahi, Bang? Bang Tian. Bang Jantri mau menambahi, nunggu Bang Tian mau menjawab mungkin. Sorry. Bang Tian. Bang Tian adalah yang lebih profesional. Bang, ini ada yang bahas tentang HPDS. Kadang kan kalau kita udah negur KTB kita tentang TH ya tadi, terus ada yang kayak sakit hati gitu. Terus ada juga yang bahas duri dalam daging yang nggak bisa dibukakan. Gimana ya mulai membukanya kepada teman kelompok kecil kita? Mungkin tentang HPDS Bang bisa dibahas. Dan satu pertanyaan lagi ya, nanti aku bakalan pilih satu pertanyaan yang paling menarik karena waktu kita udah habis. Yang mana dulu dong berarti? Yang HPDS ya? Iya, yang HPDS Bang. Tentang katanya di situ kalau udah bahas tentang TH langsung kayak nggak senang gitu, atau duri dalam daging di kelompok kecil yang kayak mana sih cara membukakannya? Mungkin Abang bisa rangkum pertanyaannya sekaligus. Kok sepi ya? Halo Bang Tian. Bang Tian keluar lagi ya? Ya, berbagi pengalaman soal boleh Des? Oke Bang, silakan. Silakan. Oke. Waktu aku mencapai 2013, ada satu kakakku yang di tahun kedua dia suka lah atau berpacaran dengan orang Muslim. Ada satu orang yang dia merokok. Ya, jadi maksudnya ya dalam Yakobus mengatakan jikalau kita tahu itu benar tapi kita tidak mengatakannya itu dosa. Ya? Dan kalau kita bahkan dalam Perjanjian Lama dikatakan kalau Allah mengatakan itu dosa dan kita tahu itu dosa, kita tidak mengatakannya,
Ya ketika dia menanggung dosa itu ada bagian kita di dalamnya. Tapi jika kita sudah katakan, tapi dia tidak mau berubah, itu bagian dia. Ya, adalah tetap katakan kebenaran, tapi selalu ingat prinsip Yesus adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau yang seperti ini, apa ya? Dalam dunia berkomunikasi ada namanya kata pengantar. Artinya ketika kita mau dalam hal ataupun dosanya, itu kita harus memiliki, bisa dapat dulu trustnya dia. Dan tunjukkan, bukan karena kita nggak suka dia berpacaran dengan orang yang berbeda itu, tapi kita mau ketika dia mengambil pilihan itu, dia tidak menyesal nantinya. Nah, jadi ketika berbagi dengan adikku yang satu ini, awalnya dia menolak. Dia mengatakan semua agama itu sama. Padahal dia sudah gadang-gadang sebagai calon CPKK. Nah, ketika berlanjut, akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Ya udah keluar. Seperti kata Bang Pian tadi, komunikasi kami tetap lanjut, tetap kunjungi ke kelasnya, tetap berkomunikasi, setiap praktikum tetap kunjungi, dan bahkan ketika dia punya masalah, aku hadir di dalamnya. Lambat laun, dia akhirnya mengerti. Iya ya, ternyata kalau beda agama itu, bahkan dengan sifat dia seperti itu, ternyata aku cuma suka ketika di awal aja. Ujung-ujungnya, ya dia masuk lagi. Maksudku adalah, proses seseorang untuk berubah itu tidak seperti membaca telapak tangan. Kita bilang sama, contohnya si Desi lah, kita bilang, Des, kau kok cerewet tadi? Ya kalau kita bilang kayak gitu, Desi akan langsung marah. Tapi kalau lambat laun kita bilang, cobalah perang-perangi dulu ilmu, seperti ini, baru lambat laun berhubung, pasti dia akan merasakan, oh iya, yang dibilang kawan ini benar juga ya. Seperti itu yang harus teman-teman, harus teman-teman miliki. Dan kalau status kita sebagai AKK, dulu aku punya satu KTB yang sangat susah juga diajak berkelompok. Ya, mungkin bagi yang kenal, KTB itu siapa aja. Tapi lambat laun, dia jadi orang yang bisa dibilang sebagai pengingat kami berdua lah, antara aku dan Bang San. Pengingat kayak mana? Ketika ada hal-hal yang kami sepertinya lepas, dia yang mengingatkan. Walaupun memang sedikit agak bercanda caranya. Loh, kalian bilang kalian pengurus, tapi kok kayak gini sifat kalian, nah gitu. Contohnya ketika tugas akhirku agak lama, KTB-ku ini bilang gini, kau percumanya pengurus kalau terlambatnya studimu untuk apa? Mungkin bagi beberapa orang itu sangat menyakitkan. Tapi karena dia sudah tahu bagaimana jiwaku, ya dia belak-belakan aja ngomongnya. Nah, itu maksudku, coba kalian melihat melihat dia udah bisa dapat trust kita enggak? Itu untuk si yang PH tadi, sama yang duri dalam daging, ya seperti Yesus sudah menyadari duri dalam dagingnya itu adalah Yudas Iskariot, tapi perlakuan Yesus kepada Yudas Iskariot dan kepada murid-muridnya tidak berbeda. Paham ya? Jadi maksudnya, coba belajarlah dari Yesus. Makanya, PKK dan AKK itu dituntut memiliki HPDP yang baik, memiliki Bible reading. Jadi, mungkin ini sedikit berbagi ya, kenapa akhirnya aku sangat konsen dulu waktu menjadi pengurus di HPDP. Bahkan bisa dibilang, aku mengerjakannya sangat rutin lah. Bukan karena aku merasa itu kewajibanku, tapi karena aku merasa itu sangat penting bagiku. Contohnya, bagaimana aku bisa mengatakan tentang Yesus kepada adik kelompokku, atau bagaimana aku bisa mengatakan tentang keselamatan itu bagi orang lain, kalau aku tidak pernah mempelajari tentang bagaimana Yesus menyampaikan keselamatan yang daripada Allah kepada orang-orang yang sangat berdosa. Yesus yang menceritakan tentang Allah kepada perempuan Samaria, Yesus yang bercerita tentang Allah kepada orang-orang yang berdosa, Paulus yang mengatakan tentang Yesus kepada orang-orang Italia yang penuh dengan penyembahan berhala. Kalau dia tidak mempelajari kitab Allah,
Jadi tidak akan bisa. Begitu. Jadi kalau kita memiliki duri dalam daging, ya jawabannya cuma satu, memiliki HPDP yang baik. Maka respon kita kepada duri dalam daging itu pun akan sangat baik. Itulah mungkin sedikit Des. Terima kasih. Oke, mungkin aku salah ya memahami pertanyaan yours ini. Mungkin dia itu lagi ini ya, lagi doa sama-sama teman KTB-nya, terus evaluasi selesai, terus HPDS-nya nggak baik ya. Kayak aku juga gimana ya bilangnya? Ya mungkin itu bisa di-sharingkan ke ini. Kata Bang Tian, abang itu kok nggak bisa join lagi ya teman-teman? Coba Kombin boleh chat Bang Tian ya. Bang Tian baru chat aku katanya dia nggak bisa lagi join. Kalau menurutku ya waktu sih, karena kan mungkin nggak gampang kan. Mungkin bisa berbagi sama PKK-nya. PKK-nya yang bantu untuk itu, untuk gimana caranya HPDS-nya bisa baik lagi. Terus tadi ada yang menarik tentang AKK yang nggak kurang memudar komitmennya. Boleh di-scroll Kombin. Jangan lupa Bang Tian diajak join ya, soalnya Bang itu chat katanya dia nggak bisa diajak join. Yang NS, Des. Iya, Bang, apa yang harus dilakukan PKK ketika dapati AKK-nya makin hari memudar komitmennya? Haruskah PKK tegas atau tetap membujuk? Apalagi bahannya udah tinggi. Kalau menurutku, kalau aku pribadi, aku nggak mau bujuk lagi ya. Maksudnya, waktu dia pipa mungkin dia belum bisa memutuskan sendiri. Dia harus dibujuk-bujuk. Tapi kalau dia udah TA, misalnya udah di tugas akhir, udah mau selesai, tapi dia memudar komitmennya untuk kelompok kecil, aku nggak bujuk lagi. Karena aku nganggap dia udah dewasa. Kami misalnya udah tinggi bahannya. Udah banyak yang dipelajari di kelompok kecil, terus tiba-tiba komitmennya memudar. Kalau aku pribadi, aku nggak bujuk lagi, karena aku menghargai keputusan dia. Kalau dia udah nggak berkomitmen lagi, ya udah gitu. Karena udah banyak juga yang kami pelajari dan lewati kan. Tapi mungkin Bang Jandri punya jawaban yang berbeda, boleh dibagikan Bang? Ya, seperti yang aku bilang tadi. Pertama dia mungkin itu dulu yang harus kita tahu. Kalau cuma karena malas, menurutku sedikit omong kosong. Orang yang sudah saya yang kecil, dia keluar hanya karena malas. Yang ku tahu. Kalau memang dia malas, kenapa nggak pas pipa? Kalau aku prinsipnya dulu, 6 bulan pertama akan kucurahkan semuanya. Bahkan nggak ada kuliah aku ke kampus, cuma untuk mengunjungi orang itu, keluarkan dana berlebih untuk mentraktir, kira-kira begitulah. Walaupun nggak ada uang banyak. Tapi ketika 6 bulan itu berlalu, ya segala keputusan di tangan mereka. Jadi kalau dibilang AKP aku dulu banyak sekali, tapi yang jadi berapa? Tidak begitu. Belum lagi kampus-kampus perintisan yang kumulai. Nah, itu maksudnya kalau untuk itu sih. Jadi kalau mereka mau sebenarnya kenapa? Kalau memang tidak terwujud lagi, ya nggak apa-apa keluar. Tapi ingat, walaupun keluar, komunikasi tetap. Gitu. Bahkan adik-adik kelompokku yang sudah keluar di waktu mahasiswa sampai sekarang alumni pun maksudnya yang harus dipahami. Yang kedua yang ini tadi, kalau AKK dan PKK di dalam sama di luar, ya kau sebagai yang aja, Bang aku misalnya PKK-nya abang-abang. Bang, aku tidak suka lah dengan abang yang kalau di luar dan dalam beda. Bang, aku nggak beginilah, begitulah. Bilangkan aja, karena kalau aku, ketika aku di kelompok kecil aku gila, ya di luar pun aku gila. Ketika di dalam pun aku terlihat kalem, ya di luar pun aku akan menunjukkan sikap kalem. Makanya ketika aku bagaimana aku menjangkau mereka awalnya,
itu yang akan kupertahankan terus sampai akhirnya mereka tahu, oh ternyata Bang Jandri itu seperti ini. Jadi itu juga yang membuat ada trust antara PKK dan AKK. Gitu. Ada AKK-ku yang bercerita tentang kehidupan keluarganya. Ya kalau dia nggak trust sama aku kan pasti dia nggak mau menceritakan itu. Kalau dia tahu abang ini bermuka dua, abang ini cuma kudus ketika di kelompok saja. Bahkan pernah satu kali, bukan dipermalukan sih, ketika aku melakukan sesuatu yang sedikit gila di publik, AKK-ku langsung negor. Langsung bilang dengan muka seriusnya, Bang, aku nggak suka lihat abang seperti itu di depan banyak orang. Nah, sekarang respon si PKK, kalau PKK yang sudah menikmati Tuhan dan sudah mengerti apa itu keterbukaan, kritik itu adalah hal yang membangun. Seperti itu. Dan kita juga harus tahu kapan AKK kita menegur kita dengan betul-betul, tapi kapan juga AKK kita menegur kita supaya komunitas semakin ramai. Nah, makanya saranku kepada seandainya ada PKK di sini yang hadir, saranku adalah ketika kita menjadi anak pertanian, ya kita juga tidak boleh lepas dari mempelajari tentang psikologi. Bagaimana kejiwaan seseorang itu bisa kita nikmati. Bahkan waktu itu sampai aku membeli satu buku judulnya Teknik dan Trik untuk Mendekatkan Diri pada Orang Lain. Seperti itu. Bagaimana kita memulai percakapan, bagaimana kita memulai kedekatan, bagaimana kita memulai untuk mengatakan maksud hati. Karena ada orang yang langsung belak-belakan, ada orang yang harus kata pengantar dulu, tapi ada juga orang yang harus pakai ilustrasi dulu baru dia ngerti. Nah, sekarang sebagai PKK, kita sudah paham belum adik kita butuh apa? Itu sih menurutku. Mungkin itu deh untuk yang PKK yang mau keluar sama PKK-nya di luar sama di dalam tidak. Ya, mungkin aku mau menambahi yang mana tadi ya? Gimana kalau PKK kita beda sebagai AKK? Kalau menurutku penerimaan sih, karena PKK juga manusia kan, yang harus diterima gitu. Belajar beradaptasi, belajar mencari tahu juga kondisi PKK itu gimana, kenapa dia bisa kayak gitu, apa latar belakangnya kayak gitu. Jadi kita nggak langsung ngejudge dia aja kayak gitu kalau sebagai AKK ya. Jadi belajar menerima sih. Terus mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, Bang Tian juga udah join tadi. Oh, Bang Tian terkendala dengan sinyal. Oke, mungkin udah bisa langsung kita tutup aja karena Bang Tian lagi terkendala dengan sinyal. Mungkin kita kombin gimana ini yang menutup dalam doa berarti nggak Bang Tian ya? Coba boleh dijawab di kolom chat. Moderator lah. Oh, Bang Tian katanya udah masuk pakai akun Kak Rani. Oke. Halo Bang. Bang Tian. Kak Raninya Bang Tian? Nggak ada Kak Rani di sini, Dek. Udah keluar lagi barusan, Kak. Oh. Oke, kalau Abang itu bisa diusahakan join, itu bisa diusahakan join lagi atau langsung ditutup aja? Sambil nunggu Bang Tian, mungkin Bang Jandri boleh jawab yang ini sih, biar kita nggak bosan bahas kakak. Suasana itu biar lebih seru gimana sih? Karena kan kadang bosan bahas bahan. Tapi waktunya singkat aja ya Bang, karena kita udah hampir 2 jam juga. Oh, kalau itu apa ya? Ya harus banyak-banyak belajar lah. Makanan itu kan manusia. Makanya tadi aku bilang perlu juga kita belajar, contohnya ice breaking. Baru apa ya? Mungkin Desi pernah itu di blog. Kenapa Bang? Maaf, suara Abang. Oh. Ya, mungkin Desi pernah nengok kan yang di
PAK, kami kelompok dalam ruangan itu yang satu orang sedang terlentang, yang satu orang sedang tidur di pahaku, satu lagi sedang ngobrol apa. Tapi dalam kondisi itu sedang menjawab pertanyaan. Mungkin tidak semua orang nyaman dengan kondisi itu. Cuman ketika kita tahu apa yang menjadi kesukaan teman KTB ataupun AKK kita, ya jangan terlalu kaku lah. Menurutku jangan terlalu kaku. Kan? Kalau terlalu kaku, ujung-ujungnya kita menganggap ini rutinitas, bukan berbagi hidup. Itu. Jadi kakak dan AKK ini apabila tidak sudah bersahabat, ya pasti akan nikmat. Dengan teman yang benar-benar menganggap dia teman lah. Pernah bosan nggak ngobrol? Jadi supaya tidak bosan, ya harus dapat. Ya, itu sih menurutku. Terima kasih. Ya, kukira pertemuan kita hari ini udah bisa sampai di sini. Semoga teman-teman bisa menemukan manfaat, menemukan jawaban dari banyak hal-hal yang sudah ditanyakan selama ini. Nah, aku akan menutupnya dengan satu ayat yang menurutku bisa kita jadikan pedoman untuk kita memulai kembali KTB kita. Itu dari 1 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi aku ulang ya. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi betapa indahnya kondisi KTB yang seperti itu. Waktu PKK-nya siang dan malam itu ingat adik-adiknya. AKK-nya juga demikian, ingat PKK-nya, ingat teman KTB-nya. Gitu. Kiranya kita semua bisa mengerjakan kelompok kecil kita di tengah pandemi yang mungkin nggak mudah ya. Mungkin nggak ada yang pernah ngalamin pandemi seperti ini sebelumnya. Jadi semoga kita bisa belajar beradaptasi, belajar trial dan error. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa mengalami metode yang mungkin buntu gitu. Ya kesalahan sekarang dimaklumi karena memang kita belum punya pengalaman, kita belum bisa belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu sih. Sebelum kita menutup pertemuan, kita akan menutup pertemuan ini. Aku mengundang Bang Jandri lah ya untuk menutup dalam doa. Silakan Bang. Mari kita berdoa. Sungguh tiada habis-habisnya ya Tuhan, kami bersyukur dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab dalam setiap hidup kami, Engkau tahu apa yang terjadi ya Tuhan. Terkhususnya dalam kondisi pandemi ini ya Bapa, Engkau mempersiapkannya terlebih dahulu dengan teknologi yang begitu canggih ya Tuhan. Engkau mengajari kami bagaimana menggunakannya, dan Engkau mempersiapkan kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu di kampus pertanian, untuk menerima keadaan ini dan beradaptasi di dalamnya dengan bantuan-Mu ya Bapa. Namun kami sadar ya Allah, di dalam kelemahan kami sering jatuh dan sangat susah untuk kembali kepadamu. Bisa seperti ini kami sering menjadikan alasan, kondisi untuk menjauh daripadamu, menjauh daripada persekutuan dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Engkau ya Allah. Tapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa ketika Allah masih menginginkan kami untuk menjadi pelayannya, maka itulah anugerah terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpin dan ajari kami Tuhan seperti Engkau memimpin Musa di tanah gurun pasir ya Tuhan. Dan biarlah kami juga mengingat bahwa setiap hidup kami adalah perjuangan kami bersama dengan Engkau. Yang ketika kami jauh, kami merasa tidak berdaya jikalau Engkau tidak bersama kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik hamba yang akan menjangkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan dia hikmat, kebijaksanaan bagaimana cara untuk menjangkau ya Tuhan. Dan biarlah dalam hati mereka Roh Kudus terus berbisik
bawa satu lagi, dan bawa satu lagi. Biarlah kiranya kami terus memuji Engkau di dalam kampus kami, Tuhan. Terkhususnya kampus-kampus terkhususnya di jurusan-jurusan yang sangat susah untuk mempraktekkan penginjilan ya Allah. Biarlah Roh Kudus yang mencurahkan pengetahuan itu kepada kami untuk beradaptasi, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada mereka agar mereka memiliki hati yang rindu kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, untuk kami semua ya Allah, bagi rekan-rekan yang sedang tugas akhir, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang mengajar-ajari mereka untuk dapat menyelesaikannya. Bagi rekan-rekan yang sedang bekerja atau sudah selesai mengerjakan tugas akhir ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memimpin kami, apa yang menjadi maksud Engkau dalam hidup kami, mengapa kami ada di tengah-tengah dunia. Hingga dalam mencari pekerjaan atau dalam mengerjakan sesuatu pun Tuhan, kami mengerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, mungkin banyak maksud hati kami dan pertanyaan-pertanyaan kami tentang kelompok kecil yang masih belum terjawab ya Tuhan. Tapi biarlah hikmat yang daripada-Mu melalui Allah Roh Kudus itu mengajari kami hari demi hari. Hingga sampai saatnya nanti kami kembali kepadamu muka tatap muka. Dalam nama Kristus Yesus, kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk Bang Jandri. Teman-teman, aku lupa, jangan lupa isi absen dan angket ya. Boleh dilihat di kolom chat, angket itu udah dilampirkan sama Kombin. Teman-teman boleh isi ya untuk membantu teman-teman koordinasi. Untuk membantu teman-teman koordinasi, teman-teman diharapkan mengisi angketnya dan jangan lupa ngisi absen. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Aku izin live dulu ya. Terima kasih Kak Des. Oke. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur.